Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftia Ainul Arifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang densitas pada simulasi aplikasi PET. Nah, sebelum pada pengaplikasiannya, saya akan sedikit menjelaskan dulu apa itu densitas. Baik, jadi densitas atau massa jenis itu ialah perbandingan atau hasil bagi antara massa benda dengan volume benda. Pada rumus densitas ini, kita tahu bahwa massa jenis ialah Rho. Rho sama dengan massa dibagi volume. Dan pada kedudukan benda dalam zat cair itu ada 3. Yang pertama mengapung, kedua melayang, dan ketiga tenggelam. Jadi pada mengapung itu ialah Rho benda lebih kecil daripada Rho air. Ketika melayang, Rho benda itu sama dengan Rho air. Dan yang terakhir itu tenggelam ialah Rho benda lebih besar massanya daripada Rho air atau massa jenis air. Nah, di sini kita sudah masuk pada aplikasi PET ya, teman-teman. Di sini ada beberapa benda, berbeda pula massa jenisnya. Kenapa bisa berbeda massa jenisnya? Karena beberapa benda berbeda kerapatannya. Yang pertama ada styrofoam. Styrofoam itu memiliki densitas atau massa jenis 0,15 kg per liter, di mana densitasnya styrofoam ini lebih kecil daripada densitas air. Seharusnya benda ini mengapung. Nah, bisa kita lihat ketika styrofoam dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat kan benda styrofoam ini dia mengapung di permukaan air. Karena apa? Karena densitas styrofoam ini itu sendiri lebih kecil daripada densitas air. Maka dia akan mengapung di permukaan air. Kemudian kita coba pada es. Nah, di sini kita akan mencoba balok es ya. Nah, untuk es sendiri itu densitasnya 0,92 kg per liter, di mana massa jenis ini hampir mendekati massa jenis air. Artinya, es itu nanti bukannya mengapung, bukan tenggelam, melainkan melayang di tengah-tengah permukaan air. Mari kita coba celupkan es pada air, apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat kan, es itu bukannya mengapung ataupun tenggelam, melainkan melayang di tengah-tengah permukaan air. Berarti massa jenis es itu bisa disebut hampir mendekati massa jenis air. Nah, dia melayang di tengah-tengah permukaan air. Kemudian kita ganti benda selanjutnya. Coba kita bridge atau batu-batu. Nah, di sini bridge itu densitasnya lebih besar daripada Rho air atau massa jenis air. Apa yang terjadi? Seharusnya dia itu tenggelam karena massa jenis pada batu bata ini lebih besar daripada massa jenis air. Coba kita lihat. Nah, benar kan teman-teman? Karena dia Rho batu batanya lebih besar, makanya dia tenggelam.
Nah, kita coba satu lagi pada benda aluminium. Nah, di sini juga sama dengan batu bata. Rho aluminiumnya lebih besar daripada rho air, sehingga nantinya aluminium ini akan tenggelam. Coba kita lihat. Nah, kenapa bisa tenggelam tadi? Karena rho pada aluminium lebih besar daripada rho air, maka dia terjadi tenggelam di dasar permukaan. Nah, begitu teman-teman. Dan kita ulas kembali ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kerapatan benda itu semakin rapat benda, maka benda itu akan densitasnya itu semakin besar. Dalam artian kerapatan itu berbanding lurus dengan densitas. Semakin rapat densitas, maka semakin tinggi. Sekian simulasi percobaan di simulasi pad ini. Semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari penjelasan saya tadi. Sekian akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan kata dan salahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.